Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku peserta MPLS di hari yang ketiga ini. Perkenalkan, nama Bapak Herman Satria. Bapak adalah salah satu pengajar di SMK Sultan Baruna yang pada tahun ajaran kemarin mengajar PPKN. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kalian mensubscribe, like, and comment ya channel di YouTube SMK Sultan Baruna. Untuk mengecek kehadiran, silakan kalian absen di kolom komen dengan menuliskan nama dan kelompok MPLS. Selanjutnya mari kita menyimak materi tentang pendidikan anti korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi sendiri memiliki arti tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan atau wewenang yang telah diberikan untuk kepentingan pribadi, yang dapat berbentuk satu adalah suap menyuap, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatannya. Yang kedua adalah penggelapan dalam jabatan atau penyalahgunaan jabatan, yaitu menghilangkan dokumen yang berupa barang, akta, surat yang diperlukan. Yang ketiga adalah pemerasan, yaitu kekuasaan seseorang untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu. Yang keempat adalah kecurangan, yaitu melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan orang atau barang. Yang kelima adalah perbenturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Yang keenam adalah gratifikasi, yaitu sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Apa itu pendidikan anti korupsi? Pendidikan anti korupsi merupakan upaya preventif atau pencegahan yang dapat dilakukan untuk generasi muda melalui 3 jalur, yaitu yang pertama adalah jalur pendidikan atau formal, yang kedua adalah jalur keluarga atau informal, dan yang ketiga adalah jalur masyarakat atau non formal. Pendidikan anti korupsi harus mengintegrasikan domain pengetahuan, sikap serta perilaku dan keterampilan. Artinya, nilai-nilai pendidikan anti korupsi menjadi nafas di setiap waktu, setiap tempat semasa masih hidup. Tujuan diadakannya pendidikan anti korupsi di sekolah yang pertama adalah membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi, sehingga tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan sebagainya. Yang kedua adalah menciptakan generasi muda bermoral baik serta membangun karakter teladan agar anak tidak melakukan korupsi sejak dini. Selanjutnya adalah pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan penindakan represif dan pencegahan preventif, di mana kita semua, aparat pemerintah, masyarakat, pelajar dan mahasiswa, serta sektor swasta harus menjadi subjek dalam pemberantasan korupsi. Nilai-nilai yang diajarkan dalam pemberantasan anti korupsi adalah kejujuran, tanggung jawab, kemandirian, kedisiplinan, keberanian, keadilan, kesederhanaan, kerja keras, dan tidak korupsi. Nilai-nilai anti korupsi secara eksplisit berintegrasi dengan mata pelajaran PKN dan pendidikan agama.
Nilai-nilai pendidikan anti korupsi menjadi tanggung jawab semua guru mata pelajaran. Bagaimanakah penerapan strategi pendidikan anti korupsi di sekolah? Yang pertama adalah pengembangan materi, metode, media, dan sumber belajar pada setiap mata pelajaran. Yang kedua adalah pengembangan berbagai bentuk kegiatan kesiswaan. Dalam pelaksanaan kegiatan kesiswaan, pelaksanaan kegiatan dan hasil kegiatan ditulis dalam jurnal kegiatan yang sewaktu-waktu dapat dicek kembali. Yang keempat adalah mendirikan bengkel anti korupsi yang berisi poster-poster tentang korupsi, puisi sajak, dan sebagainya. Yang kelima adalah metode keteladanan. Para guru memberikan keteladanan kepada siswa dalam setiap langkah yang dilakukan guru. Yang ketujuh adalah model pendidikan anti korupsi, dimulai dari hal-hal sederhana. Dan yang terakhir adalah MOU antara KPK dengan beberapa SMA atau SMK. Anak-anakku, tanpa kita sadari, ada 5 jenis korupsi yang sering dilakukan di sekolah. Yang pertama adalah bolos sekolah. Bolos sekolah merupakan korupsi, yaitu korupsi waktu. Yang kedua adalah datang terlambat ke kelas, sama seperti halnya bolos sekolah. Korupsi ini merupakan jenis korupsi waktu. Yang ketiga adalah melebih-lebihkan jumlah uang iuran sekolah. Merupakan tindakan korupsi yang mirip seperti dilakukan oleh koruptor-koruptor besar. Yang keempat adalah menyontek dan menyebarkan kunci jawaban ketika ujian. Untuk siswa sendiri, waktu malam sebelum ujian sering dimanfaatkan untuk mencari kunci jawaban dari siapapun yang memilikinya agar mendapatkan nilai yang lebih baik. Yang kelima adalah guru yang memberi nilai kepada murid secara subjektif. Dan yang terakhir, anak-anakku, ada 3 cara dalam pemberantasan korupsi atau supaya kita tidak terlibat dalam korupsi. Yang pertama adalah melalui edukasi atau pendidikan yang meliputi integritas diri, keteladanan keluarga, serta budaya organisasi. Yang kedua adalah perbaikan sistem. Yang ketiga adalah penindakan. Sebagai contoh, pada saat kita mengikuti ujian, kemudian kita ketahuan mencontek oleh pengawas, maka kita akan ditindak oleh pengawas berupa lembar jawaban diambil, kita dikeluarkan dari kelas dan akan mendapatkan nilai yang kosong. Demikian materi tentang pendidikan anti korupsi yang singkat ini. Mudah-mudahan dengan materi ini kalian para peserta didik bisa memahami, mengenali, dan bisa mencegah diri sendiri dan orang lain untuk tidak melakukan korupsi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.